garis kemiskinan. Halo guys, kali ini kita ngebahas kemiskinan di Indonesia dan juga di Malaysia. Baru-baru ini kan Bank Dunia rilis menyatakan Indonesia miskin 60,3%. Terus ada juga sih ini dibahas oleh TikToker Malaysia perihal ini guys. Salah satunya Pak C ini, kita dengar dulu nih apa yang dibilang Pak C asal Malaysia. 60% rakyat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Maknanya lebih kurang 172 juta miskin. Itu mengikut standard antarabangsa. Kalau ikut standard Malaysia, di bawah RM2,000 miskin. Itu lebih kurang 80% rakyat Indonesia miskin. Oke, bentar ya. Kata si Atu ini ya, kalau menurut standar versinya Malaysia, rakyat Indonesia itu 80% miskin. Ini kata si Atu. Oke, ini menurut Atu ini ya guys. Oke lah kalau begitu, itu standar internasional ya yang di awal tadi. Berarti guys, kalau kamu merasa pengeluaranmu belum sampai Rp100.000, itu berarti kamu miskin versi Bank Dunia. Bukan versi tetangga yang tolak ukurnya masih belum jelas. Dalam laporan makro Property Outlook 2025, Bank Dunia bilang siapapun pengeluarannya di bawah $6,85 sehari atau kalau dirupiahkan menjadi Rp113.777. Nah, itu resmi masuk kategori miskin internasional. Tapi guys, BPS bilang standar kita beda bro. Menurut BPS, garis kemiskinan itu Rp19.800 per hari atau setara Rp20.000 lah per orang. Terus Rp595.000 per bulan per orang. Rp20.000 per orang per hari jadi standar agar seseorang bisa memenuhi kebutuhan pokok paling dasar. Ini dikategorikan miskin dari BPS. Beda kelas lah sama Bank Dunia, ya enggak? Tapi kita terima kok apa yang dibilang Bank Dunia, 60,3% sekian rakyat Indonesia miskin setara dengan 172 juta orang. Berarti 40% orang Indonesia dikategorikan kaya. Bener enggak? Oke, kita lanjut lagi video atau ini. Hutang Indonesia pula sekarang lebih kurang 10.000 triliun rupiah. Kalau ringgitnya lebih kurang 3.3 triliun. Ini 3 kali ganda lebih banyak daripada hutang Malaysia. Mengapa benda ini boleh? Bentar ya. Kata si Atu ini, utang Indonesia mencapai 10.000 triliun rupiah. Kita nggak tahu ya si Atu ini dapat datanya dari mana. Kita lihat nih berita di media TV. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia tembus 427,2 miliar dolar atau 7.191 triliun rupiah per Februari 2025. Dengerin ya waktu. ULN pemerintah 204,7 miliar dolar atau sekitar 3.445 triliun rupiah. Sementara itu ULN swasta 194,8 miliar dolar atau sekitar 3.279 triliun rupiah. Bank Indonesia mencatat secara tahunan ULN Indonesia tumbuh 4,7%, melambat dibandingkan pertumbuhan 5,3% pada Januari 2025. Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor non-residen dari surat berharga negara domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan tetap tingginya ketidakpastian. Udah jelas kan tuh, nggak sampai 10.000 loh, nggak sampai 10.000 triliun yang dibilang si Atuk tadi. Tuh kan ini berita dari media TV loh, mengatakan 7.191 triliun, nggak sampai 10.000 triliun rupiah. Jadi si Atuk ini dapat dari mana coba? Gimana guys, kita lihat lagi nih.
Utang pemerintah Indonesia pada Januari 2025 tembus 8.909 triliun rupiah, naik dari 8.680,13 triliun rupiah. Pada November 2024, utang luar negeri Indonesia juga tercatat tembus 427,2 miliar dolar Amerika Serikat atau 7.191 triliun rupiah per Februari 2025. Kalau utang pemerintah, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa utang pemerintah pada akhir Januari 2025 mencapai 8.909,14 triliun rupiah, naik menjadi 108,5 triliun di akhir 2024 gitu. Kalau utang luar negeri gimana? Bank Indonesia mencatat sebesar 427,2 miliar dolar Amerika Serikat atau 7.191 triliun rupiah per Februari 2025. Apa sih penyebabnya Indonesia ngutang terus? Disebabkan oleh kebutuhan pembiayaan APBN termasuk untuk menambal defisit dan membiayai proyek-proyek pembangunan gitu. Sementara utang jatuh tempo pada tahun ini loh, tahun 2025 ini diperkirakan mencapai 800,33 triliun, melonjak signifikan dari tahun sebelumnya gitu. By the way guys, jadi teringat nih guys yang dibilang Pak Jokowi ada 11 triliun di kantongnya. Bener nggak sih? Kalau memang beneran ada 11.000 triliun tersebut, bisa dong bayar hutang negara, ya enggak? Dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi. Oke, kita lanjut ke si Ato ini. Mengapa benda ini boleh jadi? Mengapa benda ini boleh Dan sekarang terjadi? ekonomi Indonesia menuju resesi. Resesi. Sangat menakutkan. Sedangkan Indonesia adalah antara negara yang paling kaya di dunia, sumber alam dia. Ada minyak, ada nikel, ada emas, ada bauxite. Tanahnya subur macam Malaysia ni juga. Masya Subur. Allah. Rakyat Indonesia rajin Rajin rakyat Indonesia. Rajin ya guys, bukan pemalas. Apa yang kurangnya? Di mana masalahnya? Nah, ini yang kena fikir. Masalahnya simple je, masalah kepimpinan. Sebab itu, bila politik tak stabil, pemimpin tak betul, lepas tu tumbuhlah budaya-budaya yang tak betul dalam masyarakat, maka negara pun akan hancur. Contohnya Indonesia. Indonesia ni memang negara kaya, memang hebat, semua dia hebat. Semua lengkap. Negara subur, hasil bumi banyak, rakyat rajin. Tapi macam mana boleh jadi macam ni? Hutang saja 3.3 trilion, 3 kali ganda daripada Malaysia. Rakyat miskin 172 juta orang. Cuba bayangkan. Nah, coba bayangkan kata si Ato. Oke, kata si Ato ini masalah kepemimpinan. Ini menjadi tamparan keras ya bagi pemimpin-pemimpin di negara kita. Katanya politik tak stabil, pemimpin tak betul, budaya yang tak betul dalam masyarakat. Maka negara pun akan hancur, kata si Ato ini. Ini tamparan keras dari Ato Malaysia untuk Indonesia. Kita terima kok kritikannya si Ato ini. Tapi Ato, kritikannya Ato atas dasar apa Ato ingin mengkritik Indonesia? Atas dasar apa Ato ngomong seperti itu? Ato bilang tadi juga budaya yang tak betul. Budaya yang mana tuh? Budaya Walid kah? Walid dari Malaysia ke? Ato sadar nggak? Di negara manapun pasti ada rakyat miskin. Hampir semua negara juga punya hutang luar negeri. Bener nggak? Anyway, Indonesia nggak minta subsidi, nggak minta bayarkan hutang sama negara tetangga. Tapi kok negara tetangga yang sibuk ya? Di Malaysia yang jumlah penduduknya nggak sampai 35 juta orang,
masih ada yang mati kelaparan. Nggak sampai 35 juta orang loh. Nih kita lihat videonya. 24 Ogos 2024 yang menceritakan bagaimana kisah seorang wanita yang dijumpai tidak bermaya di Taman Indah Sungai Abong, Johor, di mana di sisinya ada jasad ayah dan jasad adik OKU yang sudah meninggal dunia kerana kelaparan. Atau ini juga aneh, membandingkan negara Indonesia ini dengan negaranya. Hanya seprovinsi kalau kita bandingkan dengan Indonesia. Masih lebih banyak loh jumlah penduduk Jawa Barat kalau kita bandingkan seluruh jumlah penduduk mereka. Benar nggak? Seandainya jika negara kalian besar seperti Indonesia, nggak ada bedanya loh. Negara yang jumlah penduduknya nggak sampai 35 juta orang aja, kelakuan orang-orangnya sama aja, 11-12 gitu. Apalagi negara besar, kalau jumlah penduduk mereka lebih banyak, pasti lebih parah dari Indonesia. Karena selalu sibuk isu perkauman, bener nggak? Tapi it's okay tuh, lanjutkan perjuanganmu mengkritik negara kami. Kami juga berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu saat akan memberikan kami pemimpin yang adil, jujur, dan memikirkan kepentingan rakyat. Amin. Hidup itu nggak selamanya di atas, nggak selamanya juga di bawah. Hindari menghina orang miskin ya guys. Doa orang yang terzalimi akan mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar nggak? Amin. Anyway guys, kita itu harus saling menghormati dan saling menghargai. Apalagi kita ini negara yang bertetanggaan yang sangat dekat. Kita itu saling memerlukan satu sama lain. Stop menghina negara Indonesia.